Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Pusat Al-Hidayah Kota Lumajang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh ini masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang mulia ini, di bulan yang mulia, Allah masih pertemukan kita dengan nikmat bulan suci Ramadan, dengan nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan dengan nikmat kita syukur ini Allah, nikmat-nikmat yang akan Allah beri lagi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salam selalu kita mohon kepada Allah, semoga selalu Allah limpahkan kepada iman kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Bila Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ternyata ibadah hati itu sangat luar biasa dan sulit untuk kita laksanakan. Salah satu ibadah hati ini akhir-akhir bulan Ramadan, sebentar lagi kita ini akan masuk hari raya Idul Fitri, Bapak Ibu ya. Kita dituntut di akhir bulan Ramadan kita masuk hari raya Idul Fitri dengan kita akan menghadapi hari kemenangan. Kita saling memaafkan. Ibu, mau tidak ibu-ibu memaafkan saudaranya? Bapak, ini kalau tidak mau masalah kita katakan. Saat nanti Rasulullah ada satu hadis qudsi, waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Rasulullah sedang ngobrol, tidak sangka-sangka geraham Rasulullah kelihatan, ketawa Rasulullah. Umar waktu itu di samping Rasulullah, aneh tidak ada Rasulullah sampai ketawa seperti ini. Jarang-jarang Rasulullah ketawa seperti itu. Uji Umar, ya Rasul, alangkah bahagia. Sampainya Rasulullah bisa ketawa sampai terbuka gerahamnya, kelihatan gerahamnya. Kata Rasulullah, sebentar ini datang malaikat kepada saya memberitahu bahwa nanti ibu, kata malaikat, di akhirat nanti di pengadilan Allah ada dua orang yang sedang bersujud kepada Allah. Yang satu melapor, yang satu yang terlapor. Yang bukan ya tersangka dan tersangka sekarang ya. Artinya wajib, ini masalah ya. Nah ini juga begitu. Yang sebelah kanannya ini yang terlapor, yang sebelah kiri melapor. Sama-sama sujud kepada Allah. Uji yang melapor itu ini. Ya Allah, aku minta ya Allah kepadamu, tolong ya Allah, berikan kebaikan orang sebelah aku ya Allah. Kebaikan bagi aku. Sebab kenapa? Sebab di dunia, selama dunia dia berzalimi aku terus. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Caman umpamanya, contoh ya, aku dengan Kak Herman ya, umpamanya sebelah kanan ini aku, sebelah kiri tadi yang melaporkan Kak Herman. So, selama di dunia si Fikri tidak lagi ya, satu-satu. Selama di dunia dia ini menzalimi aku terus. Kata Allah, cak mana aku nak menunjuk kebaikan si Fikri ini. Selama di dunia tidak pernah ada kebaikan. Bayangkan ibu, apa? Orang yang terlapor dia kasih kebaikan sedikit pun di dunia. Cak mana aku nak tunjukkan kau. Nah, Kak Herman tadi ngelapor juga ya Allah. Kalau model itu, tolong ya Allah, aku minta ambil segala dosa aku, tunjuk ke dia. Ibu, disitulah Rasulullah sambil sedang dan ketawa menangis. Maka sahabat kata Rasulullah sambil nangis dia, hati-hati nian kita di akhirat. Seluruh waktu itu, saat itu, jam itu, waktu itu semua manusia ingin melepaskan dirinya, ingin nyala ke wong, nak melepaskan dosa wong ke wong lain, kemudian kalau baca pahala wong ke dia. Pokoknya tidak mikir anak, tidak mikir bini, tidak mikir laki, tidak mikir menantu, tidak mikir mertua. Saling tuntut waktu itu.
Jadi kata Allah, coba yang Kak Herman yang dengan aku tadi mau nyebut salin sambil ini sambil bersujud kepada Allah, coba buka kepala, apa angkat kepala. Di saat itulah Bapak Ibu, Kak Herman dengan aku nyimak ke depan. Tadi waktu sujud belum ada singgasana semudah itu yang berlapiskan emas permata, indah begitu indahnya. Apa kata Kak Herman yang melapor tadi? Ya Allah, istana siapa di depan ini? Istana Nabi mana? Ya Allah, bukan punya Nabi ini. Kemudian punya orang soleh yang mana? Bukan punya orang soleh kata Allah. Jadi milik siapa ya Allah? Ini milik orang, semua orang bisa menebusnya. Kaget kan Pak Kak Herman tadi? Ya Allah, kalau ini bisa ditebus dengan apa ya Allah? Tolong Bu, perhatikan ini penting ini kita, ini hadis qudsi. Kata, halo Bu, perhatikan sebentar Bu ya. Kata Allah, bisa semua orang menebus. Ya Allah, dengan apa aku bisa menebus surga singgasana seindah ini? Kata Allah, kau pun bisa. Ya Allah, dengan apa aku bisa menebusnya? Kata Allah, kau maafkan saudara sebelah kanan. Pokoknya Kak Herman, kau maafkan saudara kau Fikri sebelah ini. Yo kalau model ini ya Allah, aku maafkan segala kesalahannya dengan aku. Langsung Kak Herman tadi, terima kasih Allah. Tolong man katanya, ambil tangan Fikri sebelah kanan kau tuh ambil tangannya, seret dia ke dalam surga singgasana yang begitu indah tadi. Bayangkan Bapak Ibu, kita memaafkan orang itu bukan hanya kita mendapatkan surga, kita bisa mengajak kawan kita yang kita lapor itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya, ini begitu hebatnya ibadah hati. Dan ini tidak gampang, Pak. Untuk memaafkan orang itu tidak gampang. Tapi ingat, saya tahun-tahun yang lalu sudah saya pernah sampaikan, Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak mau memaafkan saudaramu, silahkan. Tidak apa-apa Pak. Berat ini Ustaz, tidak maafkan orang lain bersalah dengan kita. Sakit yang di sini, sakit betul kalau orang bersalah dengan kita. Apalagi kita difitnah, kita dizolimi, bukan main sakitnya. Kalau kita orang datang kepada kita minta maaf, mau memaafkan, kata Rasulullah, tidak apa-apa. Karena kamu sakit tidak apa-apa. Tapi ingat kata Rasulullah, jangan salahkan Allah kalau Allah nanti tidak mau juga memaafkan kesalahan-kesalahan, tidak mau mengampunkan kesalahan-kesalahan. Jadi ini sangat penting. Jadi Rasulullah memesankan kepada kita, kalau ada orang minta maaf kepada kita, kalau kita berat memaafkan apa-apa, cuma takut, kata Rasulullah, jangan salahkan Allah kalau Allah pun tidak mau memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kita. So, kenapa? Ibu, Bapak? Sebab Allah saja, apapun kesalahan hambanya di muka bumi Allah ini, seberat apapun, sebanyak apapun, Allah ampuni. Kalau hambanya minta ampun. Kok kita, ada saudara kita, teman kita yang datang kepada kita minta maaf, kita tidak mau memaafkan. Artinya kita lebih hebat dari Allah. Allah saja memaafkan, apa-apa dia minta ampun kok. Dia ampun dosa kita. Maka di bulan Ramadan ini masih ada waktu kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada saudara kita. Dan kita punya peluang untuk memaafkan saudara kita punya peluang mendapatkan singgasana surga yang begitu indah dan bisa mengajak saudara kita, teman kita yang bersalah dengan kita masuk surga Allah. Nah, Rasulullah melanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin melihat kamu ingin menjadi orang mulia, ingin Rasulullah, kalau ingin menjadi orang mulia itu adalah orang yang memaafkan saudaranya yang datang kepadanya minta maaf, dia maafkan. Itu orang mulia. Jadi ibu bapak, kalau ada orang datang kepada kita minta maaf, kita maafkan, kita orang-orang yang mulia. Tapi kata Rasulullah, kamu mau melihat ahli surga, lihatlah ada orang-orang di muka bumi Allah ini, orang kawannya yang bersalah dengan dia belum datang kepadanya minta maaf, dia sudah maafkan. Itu ahli surga. Waduh, memang memaafkan agak sakit memang. Maka kemarin saya di masjid mana ya, saya ditanya, Ustaz,
Ya masih Masjid Baitur Rahman. Ditanya begini, Ustaz, ibadah haji itu berat Ustaz. Contoh saja katanya. Waktu Rasulullah berdakwah, paman Nabi pun, ya, paman Nabi pun tidak mau mendukung dakwah Rasulullah. Apakah sedangkan paman Nabi pun demikian? Ya begini, tidak ada Allah memerintahkan kita melihat paman Nabi. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah lengkap suri tauladan yang paling tepat adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu contoh, Pak. Nabi Muhammad itu betapa indahnya ibadah haji. Begitu ingin ke masjid, setiap kali ingin ke masjid subuh-subuh dilempar dengan tai onta yang mencerit. Insya Allah. Kalau bahasa kami dusun bahasa musik itu bocor. Tai onta yang encer itu, begitu Nabi Muhammad mau berangkat sholat ke masjid subuh, dilempar dengan tai onta yang encer. Nah, baju Nabi kan putih, jadi sampai ke masjid dicuci lagi karena tai onta encer. Bayangkan kalau kita kira-kira. Nah, tapi Nabi Muhammad setelah 3 subuh dilempar, subuh keempat tidak melempar lagi. Nabi Muhammad nanya, mana yang melempar itu? Dapat informasi bahwa dia sakit. Ibu bapak ya, Nabi Muhammad dapat informasi bahwa yang melempar dia itu adalah sakit. Padahal Siti Fatimah itu begitu Nabi Muhammad dilempar dengan tai onta itu mekik Siti Fatimah. Oi, bahasa kita, Mam, apa salah aku tuh, Mam? Dia nak ibadah dan nak ganggu kamu tidak. Dia nyuruh ganggu keluarga kamu tidak, ganggu anak bini kamu tidak, kamu melempar dia. Siti Fatimah anak Nabi Muhammad itu sampai mekik. Sudahlah, Mam, bahasa kita. Sudahlah, kamu ganggu Pak aku ini. Kaki kami ini emosi pulau ibarat. Begitu Nabi balik, ketemu dengan Fatimah, tolong nak siapkan makanan, bawa rantang. Nah, kemana ya? Itu mama kau yang galak lempar itu. Katanya sakit. Oh iya, uji Fatimah, aku tidak salah. Kenapa? Mungkin kira-kira, mana lah itu Pak. Uang melempar kita setiap kali subuh, ini dia sakit. Nabi Muhammad bawa rantang, ini duluan. Biarlah, kata Rasulullah. Kan orang yang melempar, mamang yang melempar, kamu tidak tahu aku ini Nabi. Sudahlah, maafkanlah. Nah, di sini salah satu contoh betapa Pak ini. Tapi kalau kita bisa memaafkan saudara keluarga kita, Masya Allah. Tadi seharusnya saudara di sebelah kanan yang menzulimi masuk neraka. Ini orang yang melapor dan yang terlapor semuanya masuk surga. Betapa indahnya ibadah hati. Dan sekarang ini memang sulit Pak, Ibu. Ada kita ini merasa kita paling benar, dan galak maafkan Ibu. Aku yang tidak dosa. Aku sorry memang nak memaafkan kau. Padahal tadi hadis Nabi Masya Allah rentetannya. Kita ahli surga. Tadi begitu melapor, jagalah memaafkan sampai ke akhirat. Di akhirat pun sudah memaafkan masuk surga dan mendapatkan singgasana dan mendapatkan istana yang luar biasa di surga. Kalau kita bisa memaafkan orang lain. Nah, tapi yang masalah ini maka saya sampaikan subuh ini di tempat yang mulia, di rumah Allah, di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini, sampai saya sampaikan, ayo Bapak Ibu. Apalagi kita di akhir zaman ini banyak kesalahan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan, dia sadar. Nabi Muhammad itu bukan main. Bahkan kita malaikat pun, ya Muhammad, tolong doakan ke Allah Subhanahu Wa Taala, ke Rabb, ke Tuhan. Saya akan meruntuhkan bukit Taif ini. Saking sakitnya Nabi Muhammad itu dizolimi oleh manusia. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan ya malaikat. Seandainya mereka mati galau pun tidak dakwah dengan siapa. Kita demikian.
Kalau dulu kita labai galau, kita tidak ada orang sapu. Ada orang-orang yang masih berbuat salah dengan kita, sebenarnya nambah ada amal kita. Tambah lagi ada amal kita. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan kepada kita, ayo di bulan Ramadan. Ini mungkin salah satu bekal yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kita sabar, melatih diri kita. Kemudian saat ada teman-teman, saudara kita, tanda tolong kita yang bersalah saat ini, ayo. Kalau ingin menjadi ahli surga, sebelum dia datang kepada kita meminta maaf, ayo kita maafkan sama-sama. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan itu tergugah hatinya dan dia menjadi orang-orang baik, orang-orang yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ingat, dengan saatnya di dunia ada janda tua, peot, sudah ada gigi lagi, tidak bisa makan lagi, buta lagi. Saat dikasih makan oleh Rasulullah, setiap kali makan sudah makan, bukan malah terima kasih, tidak tahu bahwa di depannya itu Rasulullah. Nah, aku terima kasih saat kau beri makan ini. Nah, untuk ucapan terima kasih aku dengan kau, nanti kalau kau ketemu dengan Muhammad, padahal yang kasih makan ini Muhammad, kau jangan ikuti Muhammad karena Muhammad itu pembohong, penipu dan lain sebagainya. Apakah Nabi Muhammad langsung marah? Tidak. Demikian indahnya, demikian dalamnya ibadah hati. Apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal? Bahwa ibu yang tua tadi, buta tadi, mengetahui bahwa setiap kali yang memberi makan itu yang dicaci maki dari Nabi Muhammad, barulah dia sadar dan dia bersyahadat dan memeluk agama Islam. Inilah yang mungkin Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang saya sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan kita Ibu Bapak membuka pintu hati kita untuk belajar. Mari kita sama-sama memaafkan kepada saudara kita. Karena siapa sih tidak ada punya salah di dunia ini, pasti ada salah. Oleh karena itu, ayo kita minta kepada Allah semoga kita bisa memaafkan saudara kita. Mudah-mudahan orang lain bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sebab ada juga nih Pak, kita ini bertahan dengan dengan egois gitu, dengan ego kita masing-masing. Padahal sebenarnya sedikit sekali kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, nanti Allah akan gerakkan saudara-saudara kita untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Makanya ada kata-kata ini, kata Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ada orang berbuat baik dengan kita, terus berbuat baik, sekali baik berbuat salah tidak kasih maaf bagi kita. Ini Bapak Ibu, kita kan kadang-kadang ada saatnya orang ini kan lupa. Saat berbuat baik selama ini hilang, tidak pernah ingat kebaikannya lagi. Cuma yang diingat cuma kesalahan satu kali. Nah, ayolah kita belajar untuk bisa memaafkan. Apalagi ada orang berbuat baik kepada kita. Ayo Bapak Ibu, kenapa orang berbuat baik dengan kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hatinya. Ya, kalau Allah tidak gerakkan hati orang yang berbuat baik dengan kita, tidak mungkin dia akan berbuat baik dengan kita. Makanya kalau kita tidak terima kasih dengan orang yang berbuat baik dengan kita, Bapak Ibu, kita juga tidak terima kasih dengan Allah Subhanahu, tidak bersyukur dengan Allah. Maka man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih dengan manusia, tidak juga berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian, ada beberapa kali saya dapat pelajaran. Saya kalau ceramah kadang-kadang saya tanya dengan jamaah itu, ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ada satu saat ada ibu-ibu yang saya tanya, dia bisa menjawab, saya kasih hadiah waktu itu 50.000. Begitu dapat itu bukan main Pak, menangis ini. Saya pulang ke rumah mikir saya, ya Allah, mungkin bagi saya 50.000 tidak berharga, mungkin bagi ibu itu bukan main berharga. Itu kan saya berbuat demikian kan Allah yang mau menggerakkan hati saya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, ayo kalau ada orang berbuat baik dengan kita, banyak berkali-kali berbuat baik, terus ada kesalahan satu saja dengan kita, ayo maafkan. Manusia kok, kadang-kadang kita dilupa berbuat salah, tidak sengaja.
Nah, oleh karena itu saya sampaikan, mari kita selalu mengingat kebaikan orang, jangan selalu mengingat kesalahan orang. Sebab kadang-kadang 10 kebaikan orang itu, saat dia berbuat sekali saja berbuat salah dengan kita, sudah tak ada maaf baginya. Nah, ini yang saya sampaikan sore ini. Ayo kita belajar membuka pintu hati kita, ibadah hati untuk bisa memaafkan. Tanpa pekerjaan, cuma memaafkan kita dapat surga. Mau Bu? Ayo kita berusaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita bisa memaafkan saudara kita yang belum sampai datang kepada kita maafkan. Mudah-mudahan kita yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi adalah tanda-tanda ahli surga, adalah orang-orang yang belum datang kepadanya orang-orang minta maaf, dia sudah memaafkan saudaranya. Itulah ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang memaafkan saudaranya yang belum datang kepadanya minta maaf, sudah dimaafkan. Memang hati sakit, tapi insya Allah hasilnya luar biasa. Allah janjikan surga bagi orang-orang yang memaafkan saudaranya yang belum datang kepadanya minta maaf, dia maafkan dulu. Mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakan ini. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Hari Raya Idul Fitri, mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Kita bisa mendapat pelajaran di bulan Ramadan ini. Kita bisa memaafkan saudara-saudara kita yang bersalah dengan kita maafkan. Mudah-mudahan kita bersama-sama, saudara, ibu, suami maafkan sebelum dia minta maaf. Suami juga maafkan istri kalau dia belum minta maaf. Bukan hanya orang lain, kadang anak, menantu, mertua. Ayo kita maafkan. Jangan sampai kita terus menyimpan dendam. Api dendam membara sampai ke liang kubur, tidak akan ada manfaat bagi kita. Ayo kita mau berlatih untuk memaafkan. Jangankan orang lain, kadang-kadang anak dan istri, anak dan suami, mertua, orang tua. Alangkah sayangnya kita mengakhiri hidup kita tidak bisa memaafkan orang-orang yang bersalah dengan kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Sekali lagi, kalau ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subuh ini, karena saya masih ada waktu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu mau ada yang ditanya, ada oleh-oleh kita bulan Ramadan ini, silakan Pak. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Kalau ada yang selama ini tidak bisa bertanya dengan Ustaz Cak Nyok. Nah, kalau ibu ada yang mau bertanya, silakan Bu. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Bapak-bapak boleh? Kalau ya. Ya, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wajibul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika rabbana azina naskurana ni'mataka allati an'amta wa ala walidayna wa ala amali shalihah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa mustajab nasibah kulli khairin sabamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi qalbina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ha'inna fi zamaratil maut wa najatan min al-nar wa fil hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa ikhwanina wa akhwayna fi jami'il imtihanati min an-najihin was-salimin was-sabirin wal mumtazin. Ya Allah,
شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والعناية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.